Susunan ribuan batang bambu hingga menyerupai pagar terpasang rapi di dua sudut wilayah Tarumajaya dan sebuah alat berat sedang beroperasi di sekitarnya. Inilah proyek pagar laut di Bekasi yang membentuk garis panjang menyerupai tanggul dan panjangnya mencapai 8 km. Di lokasi proyek pagar laut Bekasi juga terlihat 3 alat berat yang aktif beroperasi. Struktur pagar laut di Bekasi ini, saudara, terlihat menopang gundukan tanah. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mengetahui pemilik pagar laut di kawasan Bekasi ini. Pagar tersebut dipastikan melanggar kegiatan pemanfaatan ruang laut karena tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK PRL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen. Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali, Bung Alfian. Ini kita mendapatkan kabar nih dari Muhammadiyah, Bung Alfian. Ini unik nih. Di saat Agil Sirot ngejilat PIK 2, ngejilat para penjajah, tapi diberitakan oleh CNN, Muhammadiyah layangkan somasi untuk pemasang pagar laut Tangerang. Wah, ini kan agak berlawanan dan berseberangan, Bung Alfian. Nah, untuk respon sesi awal ini bagaimana, Bung Alfian? Ya. Karena ternyata pagar laut itu bukan hanya sekedar dekat PIK 2 yang kita lihat ya, tapi dia udah sampai sekitar Bekasi, dan warga Bekasi atau nelayan Bekasi udah pada ngoceh juga. Ini gimana? Silakan, Bung Alfian. Ya, Muhammadiyah melayangkan somasi menurut saya baik dilakukan secara komprehensif karena Muhammadiyah sebuah organisasi yang berskala nasional, agar juga sekaligus yang berhubungan dengan bambu-bambu yang ada di Bekasi itu, supaya somasinya sekali jalan. Ya, karena bagaimanapun juga saya menangkap bahwa pemasangan pembatas bambu-bambu itu kelihatannya merupakan sebuah skandal yang cukup sangat mencolok gitu ya. Kenapa? Karena untuk kasus Tangerang ya, kebetulan pemirsa, saya ini lahir memang di Jakarta. Saya ada di Tangerang sejak tahun 1979. Memasuki tahun ke-46, saya memahami bahwa di Tangerang ini, hari ini kalau ditanyakan secara referendum, apakah masyarakat akan mendukung PIK 2 atau tidak, saya menduga yang akan menang adalah yang mendukung PIK 2. Ya, karena masyarakatnya menurut pengalaman empiris saya, pengalaman pergaulan saya, tidak peduli dengan persoalan akan membawa risiko buat generasi di belakangnya, berhubungan dengan risiko politik, risiko eksistensi dakwah Islam dan umat Islam, yang penting dapat duit berapa aja. Ini mungkin saya harus katakan dan mohon maaf, pengalaman saya selama 40-an tahun lebih jadi aktivis pergerakan yang ada di radius Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan seterusnya. Saya ingin mengatakan bahwa pendapat saya yang pertama, Muhammadiyah somasinya dikawal, jangan sampai nanti masuk angin di jalan. Karena masuk angin itu bisa dengan beberapa cara, Bung Kameramen. Tidak melulu seperti yang dialami waktu ada undang-undang Omnibus Law, ya kan? Di Omnibus Law kan juga ada di awal disahkan ada yang ngamuk-ngamuk, ya kan? Setelah dapat 1,5 triliun, kemudian kerupuk kena air, bles gitu kan? Nah, ini kita juga minta kepada Muhammadiyah, jangan sampai masuk angin itu dengan pendekatan-pendekatan selain itu. Apakah ancaman, apakah nanti Muhammadiyah dibangunkan universitas yang bertatahkan emas, ya kan gitu kan? Bisa jadi karena Muhammadiyah sudah sangat kaya dan kekayaannya melebihi kekayaan aguan. Nah, boleh jadi nanti Muhammadiyah akan diberi hadiah sesuatu hal yang harganya super dahsyat. Nah, itu mungkin harus diantisipasi, atau bentuk lain. Betul. Karena kalau tidak dalam bentuk hadiah, tentu ancaman. Ancaman-ancaman apakah berupa sprindik, apakah ancaman berupa fisik. Apalagi ini permainan kaum mafia yang akan sangat perlu dibaca dalam spektrum yang ekstrim. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, itu yang sering kita dengar, dibina atau dibinasakan ya, Bu Alfian. Tapi menurut saya langkah yang dilakukan Muhammadiyah ini bagus juga, Bu Alfian.
karena Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH AP PP Muhammadiyah Gufroni menyatakan pemagaran ini telah menyebabkan sejumlah dampak negatif, mulai dari mengganggu aktivitas nelayan tradisional di sekitar lokasi hingga melanggar hak akses publik atas laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat secara bebas dan adil. Lalu, ia menilai pemagaran itu juga berpotensi melanggar hukum dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. Berdasarkan hal tersebut, kami meminta kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera mencabut dan membersihkan pagar bambu yang telah menghalangi akses laut bagi nelayan dalam waktu 3 kali 24 jam sejak diterbitkannya somasi ini. Gufroni mengancam ya Bung Alfian dengan hal tersebut. Gufroni mengancam apabila dalam 3 kali 24 jam tidak ada tindakan pencabutan, maka mereka akan mengajukan laporan pidana ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran hukum terkait pemanfaatan ruang laut tanpa izin dan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Ya tapi ya tim pengacara Muhammadiyah jangan berharap banyak lah dengan Mabes Polri. Untuk sesi tengah ini Bu Alfian, orang sudah banyak yang putus asa nih Bu Alfian dengan polisi. Jangankan PIK 2, banyak kasus-kasus lain apalagi yang melibatkan polisi, korban pun bisa jadi tersangka, korban pun bisa di-framing jadi penjahat. Di sesi tengah ini, apa saran Bu Alfian untuk Muhammadiyah agar ini bisa terus berlanjut dan bisa menjadi kekuatan baru untuk pembelaan terhadap rakyat Bu Alfian? Ya, yang pertama, Muhammadiyah harus memanfaatkan seluruh media yang dimiliki. Apakah TV-mu, apakah YouTube yang merupakan milik dari para tokoh-tokoh aktivis Muhammadiyah, apakah para simpatisan Muhammadiyah, mungkin diantaranya nanti channel Ustadz Alfian Tanjung, dan juga yang teman-teman lain di berbagai daerah, di berbagai aktivitas juga punya sosialisasi. Yang kedua adalah buktikan. Kalau 3 kali 24 jam ini tidak ada respon, segera laporkan pidananya. Jangan dianggap gertak sambel. Betul. Ini mungkin bagian penting ya buat Bang Gufroni, supaya Bang Gufroni betul-betul melakukan tindakan-tindakan hukum. Yang ketiga adalah mempersiapkan, karena bisa jadi nanti mereka memaksa berhentinya proses ini, karena misalnya ada salah satu oknum tokoh Muhammadiyah yang sangat berpengaruh akan dipolisikan, akan disprindikan, atau dilakukan tindakan-tindakan lain. Ini mungkin jadi perhatian agar diantisipasi. Yang keempat adalah antisipasi kemungkinan terburuk. Ya, karena kita tidak bisa memaklumi bahwa dengan suksesnya di PIK 1 dan PIK 2 ini dianggap sebagai sukses yang tak boleh dihalang-halangi. Yep. Apalagi kemudian dia punya program sampai PIK 11. Ya, belum lagi reklamasi 1 sampai 37. Belum yang lain-lain yang katakanlah walaupun Bung kameramen masih mengajak saya untuk melakukan akurasi ketika saya menyebut 36.000 titik sebagaimana yang ada di Rempang Barelang-Galang. Mungkin jumlahnya tidak sebanyak itu, tapi pastinya lebih banyak dari jumlah reklamasi dan jumlah PIK 1 sampai PIK 11. Jadi intinya ini adalah sebuah perjuangan untuk menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan NKRI. Jadi pendapat di tengahan ini, ayo semua bangsa Indonesia, para NU garis lurus, para pemuda Muhammadiyah, para angkatan muda secara nasional, angkatan muda Islam, PII, HMI, GPI, dan seluruh gerakan-gerakan ormas-ormas yang tergabung dalam MOI, Majelis Organisasi Islam, ya Bang Nazar Haris dan kawan-kawan dari Persatuan Islam, dari Dewan Dakwah, dari Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, Al-Irsyad, dan ada sekitar 13 ormas yang tergabung. Ayo semua bangun, dan kemudian para tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional juga harus masuk pada posisi memberikan standing, memberikan bentuk berdiri tegak untuk NKRI daripada pencaplokan para oligarki dan maling-maling tanah rakyat. Iya, Bung Alfian, terasa masih ada harapan atau Iya, ada harapan atau masih berharap sedikit lah dari NU.
Kalau saya ingin bertanya aja gitu untuk masyarakat, apa sih yang mau diharapin dari NU? Kalau Yahya Saquf masih pegang otoritas, Bang Alfian, percuma aja gitu. Kan harusnya kan kalau Said Akil kemarin udah jilat-jilat PIK 2 harusnya dia negor dong. Tapi kan ini tidak terlihat karena dia mungkin lagi kepusingan juga menjaga Yakult, Bang Alfian. Karena Yakult sekarang sedang tidak ada di peredaran. Nah, Bang Alfian, kalau kita melihat ya, Bang Alfian, PIK 2 ini kayaknya mereka kejahatannya hulu ke hilir nih, Bang Alfian. Mereka kayaknya sudah siap dengan segala proksinya. Contoh misalkan yang kemarin ada pagar laut kan, tiba-tiba ada apa Bung Alfian, kumpulan nelayan kan, kumpulan nelayan yang ngaku mereka yang ngebangun pagar itu pakai bambu. Ini kan aneh Bung Alfian. Padahal di komentar-komentar aja, yang pertama nih nelayan yang normal biasa nelayan itu juga bingung, loh kok ada pagar laut gitu, buat apaan? Justru kan itu mempersulit ya Bung Alfian. Yang kemarin Bung Alfian bahasakan juga, ya nggak mungkin lah orang berbahagia dengan hal yang mempersulit dia untuk berlayar lah kira-kira. Nah kemudian orang-orang normal atau netizen-netizen Bung Alfian jadi bertanya, emang bisa ya beli laut? Sebanyak duitnya orang kayaknya nggak bisa deh beli hak umum gitu Bung Alfian. Itu kan aneh juga Bung Alfian. Nah kalau misalkan kita baca di berita terakhirnya, pembangunan pagar laut misterius. Sebenarnya nggak terlalu misterius juga sih kalau pejabat kita atau aparat kita mau terbuka ya Bung Alfian. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencamplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Kaget sih, loh itu untuk apa? Semua juga kaget di sini nelayan. Ini untuk apa? Kata salah satu nelayan yang namanya disamarkan. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, saya masih sedih aja ketika Pak Prabowo yang 10 tahun yang lalu kampanyenya apapun untuk rakyat, untuk PIK 2 ini belum ada nih Bung Alfian. Belum ada langkah real atau mungkin beliau kita anggap sedang berstrategi dengan diamnya. Atau Bung Alfian di akhir sesi kali ini apa Bung Alfian saran untuk masyarakat baik pengacara Muhammadiyah atau Pak Said Didu agar benar-benar PIK 2 dan proyek-proyek ini bisa diamputasi total Bung Alfian. Silakan. Ya Kak, closing dari saya yang pertama kepada NU, terutama NU garis lurus. Kalau NU struktural saya pikir memang saatnya harus dipecat dulu Ketua Umum PB yang sekarang karena dia sudah melalui offsetnya udah berkali-kali menurut saya. Yang kedua juga buat warga NU agar berani memanggil mantan Menteri Agama periode terakhir kemarin yang itu harus dipanggil. Penggelapan kuota yang sangat terkonfirmasi, patut diduga punya kekuatan pelanggaran kriminalnya sangat tinggi. Jadi kepada Anda yang katanya pernah jadi ketua Panglima Besar Banser, jadilah pemuda yang satria. Ayo bertanggung jawab. Yang kedua, closing tentang proksi. Nah, buat Bung Kameramen, proksi ini ada proksi yang langsung yang mungkin berhubungan dengan para petani buatan, para ulama buatan, para tokoh buatan, kepala desa buatan, kecamatan, dan itu jumlah mereka bisa banyak karena mereka berani menggelontorkan uang dan berbagai hal yang bisa membuat dukungan-dukungan manipulatif itu. Yang kedua adalah proksi shadow yang mungkin harus diperhatikan seolah-olah dia berpihak pada kita padahal berpihak pada mereka. Itu harus jadi perhatian kita. Yang ketiga, proksi tidak langsung. Jadi Bung Kameramen harus tahu bahwa 9 naga ini kan menguasai dari hulu ke hilir bukan hanya urusan laut. Urusan pabrik kertas, urusan restoran. Banyak sekali rumah makan Padang justru yang punya orang Cina. Jadi berbagai urusan dari pabrik kertas, pabrik lem, dan banyak hal. Dan itu kalau diakumulasi mereka memiliki karyawan-karyawan yang sudah merasa rezeki mereka berasal dari Cina dan dari oligarki 9 naga 9. Yang ketiga, ada situasi yang harus dibenturkan secara serius dan ini mungkin awalnya kita kembalikan dulu Undang-Undang Dasar 1945. Ini laut ini dijual karena memang ada dasar konstitusinya, yaitu Undang-Undang Palsu 2002 itu harus dikembalikan dulu karena semerautnya dan pola-pola pertanggungjawaban yang berhubungan dengan air, laut dan segala macam, kelihatannya penjualannya sudah dilakukan dengan sangat serius. Nah, yang berikutnya adalah terakhir penutup untuk 16 kelurahan dan 6 kecamatan, saya mengingatkan dan mengundang kembali untuk memanggil memori 28 tahun yang lalu, yaitu atau 29 tahun yang lalu kurang lebih, kita Forum Penyelamat Tangerang
pernah punya karya-karya politik di tingkat lokal Tangerang. Saya mengundang dalam waktu dekat kita akan lakukan proses pengkhabaran. Kita akan memproklamasikan, mendeklarasikan Forum Penyelamat Tangerang untuk kebaikan warga Tangerang demi Islam, demi umat Islam, demi kedaulatan NKRI. Dan saya anggap cukup pernyataan ini sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.